Assalamualaikum, halo sahabat semuanya. Di video kali ini aku mau share sedikit kegiatan aku di hari ini, mulai dari pagi sampai pulang sekolah dan berbelanja mingguan atau bulanan. Pagi ini aku nggak sarapan di rumah, tapi sahabat pasti tahu lah, aku tipikal orang yang emak-emak tidak membiarkan anggota keluarga aku berangkat kerja dan sekolah dalam kondisi lapar. Jadi aku udah siapin sarapan untuk mereka, bekal untuk anak aku ke sekolah. Dan ini aku mau membuat sarapan untuk aku sendiri di kantor saat aku makannya. Kenapa? Karena aku piket, jadi berangkatnya itu harus pagi. Dan semua aktivitas aku yang biasa aku lakukan di pagi hari setelah subuh itu benar-benar di skip. Karena setakut itu telat dan gak enak sendiri sama teman aku yang juga piket di hari yang sama. Di sini aku hanya ingin membuat roti dengan isian telur yang aku campur dengan daging apa ya ini, biasanya ini daging yang dibikin untuk burger, ini murah kok. Aku potong kecil-kecil aja, kemudian aku pan dengan sedikit margarin. Sahabat bisa lihat ya di video, aku pan gitu aja, biarkan dia mateng karena memang aku nyimpennya itu di freezer. Sebut aja ini daging ya, daging kayak lembaran gitu. Nah aku potong-potong gitu aja kecil-kecil. Maaf ya aku nggak tahu namanya sahabat, aku potong-potong aja sampai dia benar-benar lunak dan dia udah berubah kayak kemerahan gitu. Nah kalau udah kemerahan dan dia udah lunak, baru nih aku bagi dua. Ini untuk 2 porsi. Jadi porsi yang pertama untuk aku dan porsi yang kedua itu suamiku minta. Jadi aku bikinnya 2 ya. Untuk memasaknya sendiri tuh nggak butuh waktu yang lama, jadi ini cepet banget dan cocok banget buat kita yang lagi buru-buru ke kantor atau pingin cepet-cepet untuk bikin bekal buat anak sekolah. Nah ini udah aku bagi 2, kemudian aku tambahkan 1 sendok penuh saus bolognese. Saus bolognese-nya bebas lah merek apa aja. Aku belinya yang saus bolognese biasa ya, yang biasa aku gunakan untuk campuran spaghetti dan sebagainya, saus spaghetti dan sebagainya. Nah, ini aku tumis sebentar, biarkan si bumbu bolognese-nya itu tercampur dengan dagingnya. Jadi setelah tercampur seperti ini, baru deh aku tambahkan telur. Oh ya, di sini tips ya, untuk nambahin telur jangan kayak aku. Karena kalau kita nambahin telur pas langsung dari kulitnya ditaruh di pan, ada kemungkinan si telur ini nggak bagus. Kemudian bleber kemana-mana seperti yang ada pada video. Jadi saran aku kalau sahabat menambahkan telur, mending diletakkan di mangkok dulu, baru setelah itu diletakkan di pan. Karena ini aku benar-benar buru-buru, jadi aku nggak bisa bikin yang kedua di videoin. Sebenarnya sudah di video sih, tapi kayak nggak ke-record. Ya, jadi sia-sia kan? Nggak apa-apa ya. Ini aku cuma share sedikit sarapan simple aku. Nah, di sini aku juga tambahkan black pepper sedikit aja karena aku suka yang hangat-hangat. Tapi kalaupun nggak ditambahkan dengan black pepper atau merica bubuk dan sebagainya, itu juga udah mantep kok dari saus bolognese-nya. Nah, untuk membuat isian telur ini pada roti, kita harus gunakan api yang super kecil. Kemudian kita pakai tutup untuk mematangkan si telurnya tadi. Oh ya, dalam membuat isian telur ini tidak perlu dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik dia akan pecah telurnya dan nggak cantik lagi. Biarkan aja, ini pakai super kecil ya. Ingat, super kecil. Nah, kalau udah jadi dan karena aku suka dengan kuning telur yang masih meleleh, masih creamy, jadi aku nggak terlalu lama untuk memasaknya. Sekitar 4 menitan lah. Udah jadi deh, tinggal masukkan ke roti. Oh ya, mungkin sahabat tanya nih, roti yang dipakai itu roti apa? Aku pakai roti gandum karena enak banget roti gandum itu. Rasanya juga mantap deh pokoknya. Nah, ini dia
pada saat di kantor. Jadi tadi udah piket, ini waktunya udah masuk sih, jam 7 kurang 5 tuh udah masuk. Tapi aku sempetin untuk sarapan karena aku malam itu nggak makan. Aku malam cuma makan buah aja, dan pagi itu super lapar dong pastinya, butuh tenaga. Jadi aku nggak pernah skip sarapan. Jadi makan secepat itu, harus benar-benar cepat karena murid-murid aku udah menunggu di kelas. Udah habis makanannya, sambil ngobrol sama teman piket juga. Terus aku lanjutin minum sari kedelai yang aku bikin sendiri. Caranya gampang, kalau sahabat pengen tinggal komen di bawah cara bikin sari kedelai homemade. Lanjut untuk mengajar deh. Nah, waktu pulang kerja aku nggak langsung pulang, jadi aku masih belanja bulanan untuk di rumah. Di sini aku belanja sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan di rumah aja. Bulan ini pengeluaran aku untuk belanja bulanan cukup banyak ya, karena memang bahan-bahan di rumah banyak yang habis. Tapi aku nggak pernah skip untuk beli mie instan, karena bagaimanapun mie instan ini sebagai penolong aku di saat nggak ada atau lagi mager untuk masak. Nah, ini udah selesai semuanya, aku langsung pulang dengan motor kesayangan aku. Oke sahabat, segitu aja share aku tentang kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.